Hari ini temanya sangat luar biasa yang pilih Pak Gembala. An evening at the feet of Jesus. Suatu sore kita duduk di kaki Yesus. Wah, puitis sekali Pak Stephen. Saya tunjukkan istri saya. Ini masuk Stephen yang buat iya. Siapa lagi? Puitis. Kira-kira belajar dari Elizabeth atau sendiri? Dari Carol? Carol dia ini? Iya. Carol ngajarin apa enggak? Terus mata-matanya itu suatu sore kita dibawa kaki Yesus. Ketika saya dapat tema itu, saya belum berdoa, saya cuma lagi merenung. Wih, tema ini manis sekali ya, ada di bawah dekat kaki Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan sesuatu yang luar biasa. Pak, pindah dulu, yang kursi ini mesti dipindah. Bumbungnya terlalu tinggi yang sana, saya tidak bisa melihat. Ayo mundur dulu. Nah, ini kalau ngajar harus lihat wajah orang. Kenapa? Supaya kalau ngajar saya tahu. Tapi lebih penting dari mata orang itu bisa tahu dia ngerti atau enggak yang diajarkan. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Itu ayo duduk pindah sini. Ya, jadi saya harus lihat wajah orang semuanya. Ya. Saudara, hari ini Roh Kudus akan merevolusi cara kita berdoa. Roh Kudus akan apa? Merevolusi cara kita berdoa. 99,99% yang diajarkan oleh gereja tentang doa, saya harus ngomong dengan tegas, itu diambil dari kekafiran dan dari agama-agama paganisme. Ngeri sekali. Kenapa saya berani berkata begitu? Bahwa selama ini gereja mengajar doa ternyata diambil dari sistem agama-agama nenek moyang, termasuk animisme, dinamisme, dan semua agama di dunia. Ada 3 agama-agama itu mengajarkan, dan itu diambil oleh gereja. 99,99% ini. 1. Beri persembahan. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajar umat mereka sembahyang itu tanpa persembahan. Memang ada di kitab Taurat soal korban, tapi beda. Ya, nah, maka itu hampir semua, kalau saya nggak berkata semua orang beragama, maaf, kita berasal dari keturunan Tionghoa. Betul, masih ingat nenek moyang kita selalu ada persembahan. Dan semua agama, saudara berasal dari agama apa saja, selalu ada sesaji. Entah bunga, entah air, entah roti, entah minuman apa saja. Nah, motivasi yang mereka ajarkan supaya Tuhan membalas dari apa yang persembahan kita. Nah, sehingga muncul sebuah konsep istilahnya, kalau kita beri ayam kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri kambing. Kalau kita beri kambing kepada Tuhan, Tuhan beri sapi. Kalau kita beri sapi kepada Tuhan, dia beri kerbau. Kalau Tuhan kita beri kerbau, dia kasih gajah. Taruh mana? Nah, ini konsep yang salah. Nomor 2, 100% semua agama di dunia ini meminta, kalau saya nggak berkata memaksa umatnya untuk memberi sesuatu karena takut dihukum dan diancam. Betul atau tidak? Saya masih ingat waktu nenek saya masih hidup, dia tuh rajin ke gereja, Pentekostal, GPJI lah. Ya, dia itu jadi bendahara gereja sampai 3 kali ganti pendeta, tetap nenek saya bendaharanya. Hebat sekali. Tapi dia masih rajin jadi cabok, masih ingat ya? Yeah. Jadi cabok itu rajin.
9 hari setelah tahun baru Imlek, Ya. dia punya meja tinggi dan ditaruh tebu kiri kanan. Sembahyang apa? Ya. Tuhan Allah. Betul. 9 hari Ya. setelah Imlek. Terus dia akan ingat semua sejid. Orang ngomong sejid, Ya. ulang tahun. Ya. Nah, kalau sudah diucap tanggal 1, tanggal 15 Tionghoa dan hari ulang tahun yang meninggal, itu nenek saya tidak akan pernah mau diajak kemana saja, termasuk ke gereja, karena jamnya sembahyang. Taatnya luar biasa. Begitu pula yang orang Jawa, orang Batak, orang Maluku, siapa saja, termasuk nenek moyang bangsa Eropa, termasuk nenek moyang bangsa Amerika, orang India. Yang disembah adalah yang jahat dan yang ditakuti. Karena agama-agama itu punya konsep Tuhan yang baik, dewa yang baik itu sudah baik, tidak usah diapa-apakan. Tapi yang jahat kita harus baik-baikin. Tidak, kita kena kutuk, serius. Saudara baca semua buku tentang agama-agama apa saja, itu dibawa ke gereja. Sehingga tidak sedikit pendeta yang mata duitan, kalau babak perpuluhan pasti pakai ancaman. Bahkan kalau ada jemaat yang sakit, kecelakaan, usahanya bangkrut, pertanyaan pendeta mata duitan pasti satu, jangan-jangan lupa perpuluhan. Karena dengar seperti itu, dan itu ngeri sekali. Nah ini nomor 2. Saya ulangi, nomor 1, semua agama wajib memberi persembahan kepada yang disembah. Nomor 2, cari yang jahat, cari dewa yang angker, yang kejam, baik-baikin. Karena semua motivasi kita datang kepada Tuhan itu karena takut dihukum. Nah, papa kita nggak begitu. Nomor 3. Sampai hari ini, semua orang yang mengaku dirinya beragama pasti suka menghakimi orang lain. Orang yang ngambil. Suka menghakimi orang lain. Semua orang beragama selalu merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Dan itu terjadi dalam gereja juga. Lihat sejarah gereja, siapa pembunuh pengikut Luther? Orang Katolik. Siapa pembunuh pengikut Anabaptis? Pengikut Luther. Dan terjadi sampai hari ini. Di daerah-daerah Kristen yang mayoritas misalnya Protestan, Pantekosta itu jadi musuh sampai hari ini. Semua doktrin gereja itu diambil dari Alkitab. Tidak ada doktrin yang tidak berasal dari Alkitab. Tapi aneh. Anehnya gimana? Dari sumber yang satu bisa diajar saling membenci. Kalau nggak satu doktrin, kamu musuh. Nah itu agama. Nah hari ini Tuhan akan merevolusi kita. Dengan kalimat ini harus dihapus di banyak gereja, ada kalimat ini. Banyak berdoa, banyak berkat. Karena dengar moto seperti itu. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Jarang berdoa, jarang terima berkat. Nah yang masih menganut paham itu bertobat. Bahwa itu salah 1.000.000%. Tuhan tidak bisa kita suap dengan apa saja yang kita punya. Sebab dia punya semua. Salah. Dia bukan punya semua. Dia bisa ciptakan apa saja. Bukan punya semua, beda. Maka itu di dalam doa bukan ada unsur menyuap Tuhan. Mengembalikan perpuluhan juga bukan maksud menyuap Tuhan. Tidak. Nah, kalau semua ini bisa salah di dalam gereja, dan tidak ada pendeta yang gak khotbah pakai Alkitab, tapi kenapa bisa salah mengajar? Jawabannya karena jarang duduk di kaki Yesus. Yang rajin duduk di kaki Yesus pasti terima semua isi hati Tuhan Yesus. Semua itu pasti. Maka itu Tuhan tidak pernah bertanya berapa jam sehari kita berdoa. Enggak. Orang beragama akan jadi sombong, misalnya ada sekumpulan anak-anak tuh lagi makan terus kita cerita, kamu tuh kalau doa pagi berapa jam? Aduh, 1 jam sudah
rasanya kayak apa? Hah? 1 jam aja nggak sempat, kalah, aku 3 jam. Yang sebelah bilang, berapa jam? 3 jam, kalah, aku 5 jam. Katanya jadi kesombongan. Bukan itu. Kamu rajin puasa enggak? Aduh, aku nunggu bisa sakit mah. Lu salah, justru puasa itu sakit mahnya sembuh. Akibatlah. Salah konsep itu, enggak boleh loh. Harus puasa. Nanti kita akan lihat Alkitab mengajar apa dengan konsep ini. Ternyata buat papa kita bukan berapa lamanya. Tapi yang dia tanya, berapa banyak kamu nyedot hidupmu. Catat kata itu. Ya. Nah, saya mulai dengan konsep El Shaddai. Semua kita pasti tahu. Ya. Salah satu nama Yahweh Tuhan kita El Shaddai. Diterjemahkan Tuhan Maha Kuasa. Salah. El Shaddai, saudara bisa bahasa Ibrani akan tahu. Kalau terjemahkan secara hurufiah dalam bahasa Indonesia kurang bagus, tapi saya harus mantap. El Shaddai itu artinya Elohim yang teteknya banyak. Kan nggak baik bukan? Ya. Kenapa Tuhan teteknya banyak? Karena dia nyusui kita. Wih, ini yang luar biasa. Amin. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, bayi yang nyusu mamanya disebut sucking, nyedot, menghisap. Nah, saudara, doa yang benar bukan banyaknya perkataan kita dan bukan berapa jamnya. Doa yang benar, berapa banyak kita nyedot hidup Tuhan. Amin kan? Amin. Persis seperti bayi yang menyusu ibunya. Jadi doa itu, maaf, kita sedang nyusu Tuhan. Maka itu di dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, doa itu proskuneo. Nah, dalam bahasa Indonesia, proskuneo itu mengusap wajah Tuhan. Semua anak, mau anak bangsa apa saja, bayi ya, ketika dia sedang nyusu mamanya, sedang ditidurkan, tangan mereka nggak diem cari pipi mamanya, abang mulutnya, betul? Ya. Itu nggak bisa dilarang. Nah, ternyata Yahweh Tuhan kita memberi kebenaran itu. Doa itu begitu dekatnya kita, sampai bisa mengusap wajah kita. Itu hebat sekali. Siapa masih ingat Musa ketemu Tuhan di gunung itu berapa hari? Ayo cepetan. 40 hari. 40 hari, 40 malam. Ya. Dampaknya apa? Hasilnya waktu dia turun? Nah, wajahnya bersinar. Kenapa bersinar? Karena dia nyedot hidup Tuhan. Oke, saya beri ilustrasi. Walaupun tidak banyak ya, tidak banyak, tapi semua kita tahu. Tahu fosfor? Ya. Yang bisa menyala warna hijau. Benda apa saja yang didekatkan fosfor, dia bisa bercahaya juga. Betul atau tidak? Ya. Yang pernah belajar kimia. Ya. Nah, kalau dibayangkan, dibandingkan waktu Musa di gunung itu 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam Musa dipeluk fosfor. Ya. Wajar nggak kalau dia punya cahaya begitu? Yes. Saudara tolong perhatikan. Baca baik-baik di Keluaran pasal itu ya. Tuhan nggak pernah bilang, Musa, kamu naik dan puasa ya. Nggak ada kata puasa. Sama sekali tidak ada. Musa cuma dipanggil, ya Musa naik. Jadi dia nggak tahu bahwa itu puasa. Pokoknya diajak ketemu Tuhan. Jadi buat Musa 40 hari 40 malam itu seperti 1 detik. Maka itu 40 hari 40 malam Musa nggak tidur, nggak kencing, nggak berak, nggak makan, nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Di kaki Yesus, kalau saya pakai tema kita sekarang, 40 hari 40 malam. Sehingga seluruh metabolisme manusiawi Musa habis disedot oleh Tuhan
Dan Tuhan setelah melihat kepribadian Musa, jiwa Musa kosong, disedot oleh Tuhan, maka Tuhan ngisi hidupnya. Hidup Musa yang sudah kosong itu, bisa bayangkan? Nah, itulah bayi yang netek mama. Saudara, semua orang tahu bahwa ASI itu darah mama, betul-betul. Ya. Nah, sampai hari ini dari sekian banyak buku yang saya baca, saya baru menemukan orang Tiongkok yang pernah menulis mengapa kalau ada mama menyusui pasti tidak akan menstruasi. Nah, ternyata pengobatan Tiongkok kuno sudah memberitahu karena ketika mama itu menyusui, darah itu akan stop di diafragma. Tahu kata diafragma ya? Bagian perut. Wih, tahu. Hebat saya ini. Iya. Diafragma. Stop. Kenapa di stop di diafragma? Karena ditahan di dada untuk jadi air ASI. Maka itu mama yang menyusui nggak mungkin darahnya turun, nggak ada menstruasi. Luar biasa. Jadi doa yang benar, gereja diizinkan untuk menyedot hidup Tuhan. Amin. Mas bagian yang Amin. sedot hidup. Maka kalau kita bisa menyedot hidup Tuhan, berarti hidup kita akan jadi apa? Haleluya. Seperti Tuhan kita coba. Amin. Otomatis kan hidupnya kita sedot. Yes. Itu doa, saudara. Maka itu di dalam perjanjian baru pakai kata sebentar. Bersekutu. Tolong yang di zoom. Ya. Ya. Suaranya hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang. Ya, berarti HP saudara karena yang lain tadi bunyi kok. Maaf, ganti aja ke Facebook atau Instagram ya. Kalau semuanya saudara terganggu. Dan itu luar biasa. Bersekutu dalam perjanjian baru itu doa. Maka itu kalau saudara mau baca dengan baik-baik, saudara nggak akan ketemu ayat berdoalah Musa, berdoalah Abraham, berdoalah Daud. Itu nggak ada. Bertanya, berkata, diskusi. Coba saya buktikan. Saudara buka Kejadian 18. Ayat yang ke-16 diberi judul apa oleh penterjemah Alkitab bahasa Indonesia? Kejadian 18 ayat 16. Coba judulnya sudah salah. Nah, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Tolong yang belum pernah teliti baca, nanti di rumah janji baca. Sampai selesai perikop itu, tidak ada satupun kalimat doa Abraham ke Tuhan. Ya kenapa diterjemahkan doa syafaat Abraham untuk Sodom? Karena otak agamawi. Padahal di pasal itu Abraham sedang apa dengan Tuhan? Diskusi, tawar menawar. Gak ada doa. Tapi memang itu doa. 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. Apa yang terjadi dengan Daud? Ketika kerajaannya diserang. Oke, baca. 2 Samuel 5 ayat 17. Ya. Ayo baca 1, 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ya, maju tiba-tiba diserang. Ayat 18. Revisi. Nah, bertanyalah Daud kepada Yahweh. Padahal itu doa. Loh, ya tadi tidak baca. Iya. Gimana pertanyaannya? Ayo baca. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Aku akan saudara. Oke. Ayo kita jujur. Misalnya kita ini raja-raja yang ada di zaman Daud misal. Ternyata negara tetangga kita yang dipimpin oleh Raja Daud diserang oleh musuh. Nah, ketika musuh menyerang negaranya, terus kita tahu
Dia tanya kepada Tuhan, maju atau tidak? Pasti saya akan goblok-goblokkan dia. Goblok lu. Nah, negara serang musuh pakai tanya maju. Dia maju goblok. Loh, betul nggak kalau saya raja yang begini? Lu nya atau tidak? Lu sudah jelas bahaya di depan hidup. Kok pakai tanya maju atau tidak? Daud. Di sini kita melihat Daud selalu duduk di kaki Yesus. Amin. Selalu minta keputusan dan pertimbangan. Walaupun dia punya otoritas. Punya otoritas nggak dia? Iya. Untuk mengajak tentaranya maju. Enggak, dia tanya. Nah, setelah bertanya, kalimat apa? Ini loh yang harus terjadi kalau kita berdoa. Ini revolusi doa. Ayo. Tuhan menjawab Daud. Menjawab. Jawabannya maju. Stop. Nanti baca sendiri. Jadi kalau kita berdoa, itu artinya bertanya, artinya diskusi dengan Papa, artinya berunding dengan dia, harus ada jawaban. Amin kan? Amin. Nah, gereja nggak pernah merevolusi doa ini. Bahkan 99,99% orang Kristen masih tidak percaya di zaman ini Tuhan bisa bicara kepada manusia. Dan kurang ajarnya setan membodohi gereja. Jujur jawab pertanyaan saya. Sepengetahuan saudara, lebih mudah setan ngomong ke kita atau Tuhan ngomong ke kita? Setan. Kenapa bisa setan lebih gampang ngomong ke kita? Iya atau tidak? Ya. Ini kesalahan fatal. Bahkan ada pendeta yang mengakuti, kamu belajar dengan suara Tuhan. Hati-hati lu, nanti salah. Itu suara setan. Malah ditakutin. Pernah dengar ada pendeta yang ngomong gitu? Jangan. Gak usah pakai dengar suara Tuhan. Kasihan. Ayat 21. Masih 2 Samuel 5. Ya, ayo baca 1, 2, 3. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang mengangkatnya. Daud menang atau kalah? Nah, enggak dijelaskan oleh Samuel berapa lama setelah serangan pertama. Lihat ayat 22. ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memecah di lembah Refaim. Lihat, saya waktunya nggak dijelaskan. Ya nggak usah tahu, pokoknya ada tenggang waktu. Setelah perang pertama, mereka kalah, mereka balik nyerang lagi. Di tempat yang sama, lembah Refaim. Ya. Musuh yang sama. Logikanya ya, ini kalau saya. Berapa bulan yang lalu saya punya masalah, tiba-tiba Tuhan tolong saya dan selesai dengan masalah itu. 3 bulan kemudian masalah yang sama datang lagi. Ayo, kalau saya nggak usah tanya lagi, sama kok kasusnya. Wajar nggak begitu? Ya. Kira-kira saudara juga begitu? Ya. Nah, Daud sih, ini saudara kita ini luar biasa. Lihat baca. Ayat berapa? 23. Ya. 1, 2, 3. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Terus? Dan iya. Enggak doa. Jadi enggak ada kata doa. Abraham enggak ditulis berdoa Abraham. Enggak. Bukan berarti doa itu salah. Iya, saya katakan doa itu salah kalau isinya cuma 3. Catatnya, Ya. kalau saudara setuju, doa-doa gereja karena mengadaptasi dari agama-agama yang kafir, isinya cuma 3 doa. Minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Jawabnya atau tidak? Ya. Capek Tuhan. Dilapori tiap saat. Disuruh-suruh lagi. Benar? Nah, kenapa doa kita ngawur seperti itu? Karena gak ada revolusi. Yang bisa merevolusi hidup kita hanya kebenaran. Katakan amin. Amin. Maka kalau kebenaran dibuka, hidup ini mengalami revolusi yang luar biasa. Amin. Amin. Saya beri kesempatan saudara, kalau saya ngomong apa saja tidak ada dasar ayatnya, saudara berhak interupsi saya. Saya siap untuk mengoreksi. Karena dalam sistem yang Roh Kudus ajar kepada saya sebagai hamba Tuhan, saya harus hati-hati.
Ngajarkan apa saja harus ada dasar ayat. Saya tidak pernah mengajarkan pengalaman, bahaya. Maka itu kalau saudara dengar saya ngajar sedikit saya beri kesaksian. Karena kesaksian itu bisa diterima salah. Contohnya, setelah di sebuah kebaktian ada orang bersaksi, saudara, 6 tahun kami menikah, istri nggak bisa hamil. Tapi 6 bulan yang lalu ada orang nasihatin kami, coba kamu mulai besok setiap jam 4 pagi kamu bangun doa. Ternyata betul saudara. Selesai bulan keempat kami rutin tiap jam 4 pagi doa. Bulan kelima istri saya hamil. Kesaksian itu bukan firman Tuhan, itu pengalaman. Sehingga yang mendengar, wih, aku 1 juta untuk punya anak, ayo kita doa pagi jam 4. Enggak begitu. Saudara, saya punya utang sekian banyak, akhirnya saya doa di bukit doa mana gitu. Oh, Tuhan jawab, utang saya lunas. Itu pengalaman, bukan firman Tuhan. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi tidak boleh diikuti. Tapi kalau firman Tuhan harus kita ikuti. Maka itu hati-hati dengan kesaksian-kesaksian. Nah, kalau seorang ikuti terus apa yang Tuhan ajarkan, saya khotbah, saya bersaksi bukan untuk sesuatu dapat berkat, enggak. Justru kesaksian saya selalu punya dampak menolong orang itu dan semua. Ini kesaksian ya. Hari Jumat tanggal 3. Jadi baru seminggu kemarin ya. Ini kesaksian. Dari Jakarta kami suami istri ke Surabaya. Malamnya tanggal 3 malam kami pulang ke Papua. Tadi ini baru saya dari Sengkarang ini ke sini dari Papua ini. Setelah perjalanan 11 jam tadi ini. Waktu itu Pak Stephen bilang, oh dia mandi dulu. Saya agak tersinggung dikit. Mandi kok. Lalu saya bilang, Anda lihat aja, kalau dia datang masih segar atau tidak. Saudara saya segar tau nggak? Oke. Oh, kalau bisa makan nasi liwet ya. Biasa. Ya. Nah, saudara, acara itu jam 5 yang di Surabaya tanggal 3 itu. Ya. Kami datang lebih pagi. Nah, ayo kita makan dulu. Nah, akhirnya kami diajak makan ke sebelah tempat acara, sebelah kiri itu ada restoran. Restoran Jepang. Begitu makan, biasa Roh Kudus selalu pakai saya. Kamu lihat satu pelayan itu. Oh iya, saya tahu dah suara itu. Tapi saya cari waktu, cari kesempatan. Orangnya sibuk, rumahnya kami restorannya, saya nggak mengganggu. Tahu dia lagi berdiri ngelamin sendok. Wah, kesempatan sambil ngomong bisa. Dia kenalkan namanya ini. Karena Roh Kudus sudah beritahu saya, anak ini cari bapaknya. Begitu saya tanya, saya akan kasih pendeta Daniel. Saya nggak tanya agamanya apa, nggak penting buat saya. Kenapa kamu cari ayam? Kira-kira kalau saudara nggak pernah kenal orang, atau udah ngomong gitu, dia kan betul-betul wajahnya itu. Baru dia ngomong, saya nggak punya ayam. Karena waktu mama saya ambil saya, ayah saya ninggalin. Tapi saya punya 4 adik. Ya. Berarti dia ber5. Saya belum tanya lebih jauh, dia cerita. Kami ber5 Pak, dari 4 bapak yang berbeda. Oh Tuhan. Maaf, ibu mamamu? Itulah Pak, dia itu kerja di dunia malam. Jadi yang dari 5 itu kakak adik kandung nomor berapa? Nomor 3, nomor 4. Dia umur 18. Yang paling bungsu umur 1 tahun. Terus saya tanya, kamu pendidikan terakhir apa? TKB. Kan udah lebih bingung saya ini. Jadi kamu udah sekolah? Enggak. Karena saya nggak punya akte lahir. Loh, kacau nggak ini? Saudara, kalau begitu saya nggak bisa diam. Tadi dari Nabire, saya bawa akte lahir mereka ber5. Saya buatkan. Saya bawa KTP mamanya. Mamanya pun nggak punya KTP.
Jadi 4 anak ini nggak sekolah semua, nggak punya KTP, nggak punya akta lahir. Nah kebetulan satu pesawat dengan anak saya mau ke Surabaya, saya titipkan KTP-nya dan akta lahirnya. Harus dibuat di Surabaya. Karena sekarang sudah online se-Indonesia, jadi bisa dibuat di mana. Nah kenapa saya bisa mudah buat itu? Ketua Dukcapil Nabire itu anak wani saya. 15 tahun yang lalu, ya, dengan 15 tahun yang lalu, anak ini nggak punya masa depan kelas 2 SMA. Tapi nggak bakal melanjutkan, ayah ibunya cerai. Nah, tantenya dia itu pendeta yang kenal saya. Dan tolong kodein urus ponakan saya ini, ini mau jadi apa nanti masa depannya? Nggak sekolah. Ya udah, lulus SMA, saya tanya, kamu mau kuliah? Mau? Dapat di Brawijaya Malang, ngambil komputer. Balik ke Nabire, ya waktu itu Nabire masih kabupaten berkembang. Ini saudara nggak lama daftarnya, dia diterima PNS Kabupaten Nabire khusus nangani komputer. Ya untuk penduduk kependudukan itu semuanya dimasukkan data. Nah tibalah KTP elektronik, IKTP. Harus punya alat-alat baru untuk rekam retina mata untuk semuanya itu. Anak ini diutus oleh pemerintah Kabupaten Nabire ke Jakarta untuk belajar menguasai alat-alat yang mau dipakai buat EKTP. Akhirnya dia diangkat jadi ketua Dukcapil itu sampai hari ini. Jadi kalau saya urusan apa-apa, tolong buat. Dia bilang, Pak, satu kali saya tanya, kamu tuh kok begini? Saya ini tahu semua data penduduk Indonesia 225 juta. Apa tanya yang nama siapa saya bisa klik sekarang? Berapa juta? Coba kalau saya nggak taat 15 tahun yang lalu, dan kalau saya pelit nggak menyekolahkan orang. Nah, jadi kalau saya memberi sarannya seperti ini supaya orang ngikuti. Nah, yang pelit pasti nggak amen. Lanjut. Nah, jadi tadi urusan mereka selesai. Kami sampai Makassar, anak saya ke Surabaya, saya ke Jakarta. Sebetulnya itu was-was, saudara. Sebab 3 hari berturut-turut, Rabu, Kamis, Jumat, itu semua pesawat dari Nabire ke Jakarta delay semua. Hari ini saya was-was. Saya pikir ini kalau begini lewat mana nanti enaknya sekarang. Tapi istri saya makin sudah percaya pasti nambah. Itu yang hari Kamis kemarin ada satu orang menghadiri pernikahan nggak bisa. Nyampainya jam 9 malam di Cengkareng. Acaranya jam 6 sore di Bogor. Gak lucu. Waduh. Jadi lucu banget. Saya nggak ngomong Pak Stefan. Dia ngomong Pak Stefan. Dia nyewa helikopter jemput saya. Iya, saya lanjut. Nah, jadi kalau Tuhan ngajak kita, ayo duduk di kaki Yesus. Aduh, itu manis. Amin. 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 Selalu tanya. Nah, Daud dijawab Tuhan. Ternyata Tuhan beri strategi aneh. Coba baca ayat 24. Setelah Daud bertanya, maju nggak? Tuhan jawab. Apa jawaban Tuhan? Janganlah maju. Nah, terus? Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Kalau orang Jakarta orang peta umpet. Ini kok nggak dari depan, tapi dari belakang buat lingkaran. Nggak usah dibaca, nanti di rumah lanjut. Strategi ini luar biasa. Strategi ini luar biasa. Musuh nggak tahu. Sebab dalam perang selalu dari depan dong, maksud dari belakang. Saudara, ayo dalam hidup ini selalu kita menunggu Tuhan mau buat apa. Sedikit saya ngomong. Hampir seluruh Indonesia dan dunia shock melihat sebuah tindakan oleh presiden kita yang gak masuk akal. 90% orang-orang yang tadinya dia sekarang balik melawan. Tapi saya bicara kepada banyak orang, jangan menghakimi dulu. Tuhan sedang berurusan dengan negara ini dan bangsa ini, kita nggak tahu. Saya katakan kepada mereka, Jokowi pun nggak tahu kenapa harus begini. Baca ayat ini, Hakim-Hakim 3:14, ayat yang keempat. Saya percaya Tuhan sangat sayang Indonesia.
Amin. Amin. Sangat sayang, saya percaya. Di tengah-tengah kekacauan yang luar biasa, 2014, istilah bahasa Inggrisnya, out of nowhere, tahu ya, nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul si kurus kerempeng ini, dan ternyata bisa merubah Indonesia. Nah, menjelang akhir ada sesuatu. Ini drama buatan Tuhan, kita nggak usah ngerti, tunggu saja. Maka itu ketika banyak orang berseberangan, berapa orang yang tahu, saya tetap ada di pihak dia karena ada Tuhan di sini. Amin. Kita tunggu aja. Sudah baca Hakim-Hakim 14 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa itu dari ada Tuhan asalnya. Stop. Karena waktu nanti saudara baca di rumah. Ada apa dengan Simpson? Kalau saudara baca judulnya ayat 1, disebut Simpson sengaja cari gara-gara untuk bisa memerangi orang Filistin. Nah, salah satu gara-garanya adalah Simpson disuruh Tuhan, tapi Simpson itu nggak ngerti untuk pacaran dengan gadis Timna. Nah, terus dia bilang ke bapak ibunya, masa nggak ada cewek lain yang sebangsa dengan kita karena hukum Musa melarang. Tapi bapak ibunya nggak tahu kalau itu datangnya dari Tuhan. Seperti ini Tuhan berbuat drama untuk Indonesia. Kita tunggu saja. Yes. Biar dia berdaulat atas ini. Amin. Saudara percaya satu-satunya hal yang Tuhan gak suka adalah kesombongan. Yes. Nah, yang besar ini sombong. Haleluya. Saya pengerti lah. Ya. Yang besar ini sombong. Maka itu dari dalam Tuhan bekerja. Maka itu lihat anaknya berkata, enggak apa-apa, yang tadinya kawan sekarang jadi lawan. Dan tunggu saja. Hebat Tuhan kita. Amin. Maka itu kalau saudara masih ingat 1 Korintus 2:9, yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Bapa hanya ada di 3 kriteria. Yang mata enggak pernah lihat, Ya. terus yang Telinga. telinga enggak pernah dengar, Ya. dan enggak pernah timbul di hati manusia. Ya sudah, tunggu saja. Drama apa lagi ini? Sebagaimana dia buat drama tahun 2014, dia akan buat drama lagi di 2020. Kita tunggu saja. Yang penting kita tetap hidup taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita lanjut. Begitu rendah hatinya Daud. Dulu kita masih kecil juga gitu cuma. Yang nggak usah tahu, nggak tahu. Biar nggak usah diganggu, biar gamelan. Dia main-main. Jadi hebat Tuhan kita ini. Iya, Daud tanya, padahal masalahnya sama. Tapi dia mau tahu dan punya cara apa. Nah, jadi catat kalimat ini ya. Baca dari kitab Perjanjian sampai kitab Wahyu. Ternyata cara Tuhan buat mujizat, catat ya. Ya. Cara Bapa kita buat mujizat tidak pernah kembali untuk yang kedua kali dengan cara yang sama. Yes. Setuju. Saudara tahu tujuannya? Supaya musuh nggak bisa tahu. Nah, ini kesalahan Simpson. Setelah gara-gara pertama dia pacaran, dia bisa ngalahkan Filistin. Rupanya dia keenakan dengan cara itu. Dan akhirnya setelah kesekian kali setan pegang, oh ini cara Simpson, dijebak dengan Delila. Maka itu ketika gereja mengerjakan rutinitas, terjadi kekacauan dalam gereja. Yes. Dan orang bosan. Itulah liturgi yang Tuhan gak suka. Roh Kudus itu kalau bekerja, dia punya bukan cuma miliar triliun cara yang tidak mungkin akan diulangi lagi untuk kedua kali. Ya. Maka itu kalau ada di antara saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan dengan cara doa kuasa begini, dengan memberi persembahan begini, jangan dipakai lagi. Pasti setan akan jebak saudara. Maaf, nah ini salah satu bentuk pelayanan saya selama tahun baru. Karena kalau saya melayani, saya nggak mau pakai metode. Walaupun ada cara-cara saya pernah dapat di Roh Kudus hebat, enggak. Saya tunggu lagi yang baru. Karena Papa kita itu hebat cara. Amin. Amin. Maka itu dalam perang, tidak mungkin negara yang sering menang perang
Dan untuk perang yang baru pakai cara sama, tidak mungkin. Ya. Kenapa? Yes. Ya musuh nggak nebak. Nah ini yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Alarm. Iya, bahaya. Memang nggak harus ada tanda. Oke, kita lanjut. Siapa yang percaya doa itu nggak perlu panjang-panjang? Nah, ragu bukan saya. Jangan sampai saya bilang, oh yang angkat tangan itu ya harus doa. Enggak. Tidak. Betul. Doa itu nggak perlu panjang-panjang. Maka itu doa itu bukan berapa lamanya. Tapi kita buka. Mazmur 139 ayat 4. Masih ingat Tuhan Yesus pernah pesan, hei, kalau kamu berdoa jangan kayak orang Farisi yang diulang-ulang kata-katanya. Betul? Nah, saya itu pernah ngetes pakai stopwatch ya, pakai apa? Ya pokoknya timer lah. Maksimal itu 7 menit panjangnya. Setelah itu terulang lagi kata-katanya. Loh, pernah coba nggak? Coba pakai timer. Ya. Lalu kalau kita berdoa 1 jam, 2 jam, saya tuh kecil. Ngomong apa kamu itu? 7 menit aja saya terulang lagi. Baca. 1, 2, 3. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Haleluya. Amin. Sesungguhnya sebelum lidahku mengeluarkan, bahasa Inggris juga a word, 1 kata saja. Belum. Tuhan sudah tahu ya kita mau ngomong apa. Sudah tahu nggak arti ayat 4 139 kita Mazmur? Kalau saya pakai bahasa kasar, jangan doa panjang-panjang, enak aku dengar suaramu. Serius. Dia malah tahu mau kasih tahu apa. Lalu gimana doa? Nah, kita baca. Ini kebenaran yang hebat sekali. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Kasih aja botolnya, saya nggak apa-apa. Maka nggak punya lagi. Udah? Ayo baca. Keluaran 25 ayat 22. 1, 2, 3. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Wih, ini dahsyat sekali. Amin. Keluarkan 2 kata kunci di ayat 22 Keluaran 25 ini. 1, bertemu. 2, berbicara. Ini mutlak, saudara. Jadi kalau Papa nemui kita, itu dia nggak cuma senyum-senyum terus balik ke surga lagi. Enggak. Kalau dia nemui kita, dia pasti berbicara. Jangan main-main. Sejak saya dibuat mengerti ayat ini, betul-betul Tuhan merevolusi doa saya. Jadi begini. Tapi bukan untuk kesombongan ya, untuk belajar. Kalau suatu hari saya tanya, lagi cari seseorang, dan saudara perlu betul-betul, apalagi butuh utangan. Aduh, kalau telepon kan berkali-kali. Jangan kesinggung, jangan ngomong apa aja. Kita telepon dia jam 8. Dikasih doa. Dan saudara nggak tanya keluarganya, ini jam 8 dia sudah doa, dari jam berapa? Nggak tanya. Jam 10 telepon lagi masih doa. 12 telepon lagi masih doa karena butuh toh. Bisa pura-pura iya gitu supaya kita belajar. Iya. Jam 2 masih doa. Jam 4 masih doa juga. Ya udah kantor saya tutup. Ya besok aja. Akhirnya besok saya telepon. Aduh sorry, kamu kemarin doa. Kok panjang sekali? Kamu mulai jam berapa, selesai jam berapa? Aku telepon kamu jam 8 sampai jam 4 masih doa terus. Karena menurut ayat ini yang patut wajib saudara tanyakan kepada teman itu.
Tuhan bicara apa kamu doa segitu panjang? Ya. Kalau dia jawab, enggak ngomong apa-apa. Langsung bilang kamu tidur. Bayangkan, saudara telepon 8 jam. Mulai jam berapa nggak tahu, selesai jam berapa nggak tahu. Nggak ngomong apa-apa, nggak mungkin. Setuju? Ya. Apalagi yang doa puasa. Aku mau doa puasa 3 hari. Lama banget. Kelamaan. Siapa percaya? Kalau setan punya waktu 1 detik saja, dia sudah bisa buat kekacauan luar biasa. Coba ya atau tidak? Ya. Maka itu kalau kita doa sampai berhari-hari, setan kenaan. Karena nggak ada yang ganggu mereka. Kita cuma sembunyi. Maka itu doa itu salah banyak di antara kita. Berapa hal yang Tuhan bicarakan? Sepuan. Berapa hal yang Tuhan bicarakan? Satu. Segala sesuatu. Coba terjemahkan. Segala sesuatu itu berapa? Semua banyak. Semua. Oke. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Bapa ampuni kami. Yes. Selama ini punya konsep doa yang salah. Amin. Benar. Kami hanya minta nyuruh lapor, Yes. nyuruh minta ampuni. Dan Yohanes 15 ayat 15. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin, amin, amin. Enak nggak disebut sahabatnya Tuhan Yesus? Wow, luar biasa. Satu-satunya penyebab mengapa kita disebut sahabatnya, bukan karena kita doa panjang, bukan karena kita hafal ayat kita ratusan ribuan, bukan karena kita rajin memberi persembahan. Tidak. Hari ini ubah semua konsep duit. Saya paling marah kepada gereja dan pendeta yang banyak duit melulu. Orang itu capek loh sekarang. Senin urusan duit, Selasa urusan duit, Rabu urusan duit, Kamis urusan duit, Jumat urusan duit, Sabtu libur pun kadang duit. Minggu mau istirahat sejenak di gereja dengar duit lagi. Agak stres. Setuju saya ngomong ini? Yes, amin. Keluar dari gereja yang ada duitan seperti itu. Mereka nggak pernah ngurus Quran dan saudara. Mereka cuma butuh duit saudara. Amin. Serius. Satu-satunya penyebab saudara dan saya disebut sahabat Yesus. Saya pakai istilahnya. Karena Tuhan Yesus sudah terlanjur memberitahukan berapa hal. Segalanya. Apa? Segala sesuatu yang Didengar dari Bapak. Aku dengar dari Bapak. Jangan menyebut diri saudara aku sahabat Yesus. Kalau saudara nggak pernah dengar Yesus ngomong apa kepada saudara, nanti malaikat yang jawab, sahabat, dengan ngomong kok sahabat. Yohanes 14:26. Ada 4 ayat yang kita akan temukan. Di dalam 4 ayat ini ada kata segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Akan mengajar. Karena akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, ini dahsyat ya. Amin. Roh Kudus itu satu-satunya guru di dunia yang mampu mengajar berapa hal? Segala sesuatu. Tolong yang orang kampus, ini ada anak saya dokter, maksudnya katakan. Boleh apa-apa cerita ya, tinggal nggak apa-apa ya? Saya ketemu Maksi ini tahun 96. Nggak apa-apa ya? Mak, apa cerita? Nggak tahu masa depan kemana. Dia lulus SMA. Dia sudah nggak ada ayahnya, tinggal mamanya. Terus Roh Kudus gerakan saya untuk kuliah kan. Kaget. Saya khusus datang ke rumahnya, ketemu mamanya supaya dia yakin
bahasa biaya dia. Menjelang wisuda S1 di Universitas Samuel Rapulangi Manado, ternyata salah satu dosennya, Papa lupa siapa itu dosen, yang lulusan Prancis juga. Dia telepon saya, Pak, kalau anak Bapak ini kami perjuangkan bisa dapat beasiswa ke Prancis bagaimana? Ya, orang tua mana nggak dapat beasiswa ke Prancis lagi? Oh iya, tapi saya tanya kenapa? Nah, waktu semester 3, itu tempat ya, Pik. Ketika kamu memilih jurusan itu ada 4 yang kamu sebutkan ke Papa, semester 3. Pak, ini ada penjurusan sekarang. Tolong pilihkan, saya jurusan yang mana? Ada 4 waktu itu, saya lupa. Tapi yang 3 itu nyantol di pikiran saya. Toksikologi. Tapi yang 3 saya nggak tahu. Nah, saya tuh ngomong, aduh, kamu tanya Papa bareng begini. Kalau kamu tanya ayat, Papa jawab. Ilmu kelautan, teknologi kelautan, ya mana bisa. Tapi dia tahu saya. Papa doa pasti berkusung mesat. Saudara, saya sejahtera toksikologi kan saya nggak ngerti. Ya itu ambil itu aja lah. Ternyata betul itu yang jadi. Nah, terus saya tanya, kenapa kamu pilih tentang racun-racun laut? Pak, di laut itu ada 4 macam jenis racun. Yang 3 itu racun baik buatan Tuhan. Hah, maksud Tuhan buat racun? Iya. 1 dari terumbu karang ada yang beracun. 2 ada ikan yang beracun. 4 ada rumput-rumputan yang beracun. Dan itu berguna untuk ekosistem. Tapi yang keempat ini paling jahat, racun limbah manusia. Wih, hebat kamu buat penelitian. Nah, rupanya dosen ini lulusan Prancis juga melihat penelitian anak saya itu toksikologi. Nah, kampus dosen itu memberi beasiswa. Kalau ada yang meneliti itu, wah, dia berangkat ke sana di Perpignan. Perpignan nggak punya mau kuliah. S2-nya perbatasan dengan Spanyol. Kami antar dia ke sana Januari 2002 ketika mata uang euro baru berlaku. Itu pertama kali dia ke Eropa. Dan dia lulus S2 dari sana. S3-nya di IPB. Sekarang dia jadi dosen salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Nah, waktu dia penelitian, aduh, itu biayanya nggak sedikit, karena dia harus menyewa kapal, terus harus cari sampel di beberapa laut yang berbeda di Indonesia, dan lalu disimpan di 1 botol khusus. Ini kan biota, barang hidup, nggak boleh lewat sekian belas jam, mati, harus penelitian lagi, ibu bisa pikir bagaimana. Botol apa namanya? Istilahnya botol apa yang simpan goreng, nggak tahu. Nah, waktu itu harus dikirim ke Jepang lagi. Ingat ya, ke Jepang itu berapa belas botol. Aduh, bagaimana ini? Pak, cepat Pak duitnya Pak. Ini kok gak mati semuanya, semua. Saya mau minta apa lagi, saya nggak tahu. Lapor di Jepang, di Indonesia belum ada. Ajaib Tuhan. Nggak tahu bagaimana, pokoknya nggak sampai mati lah barang-barang itu. Aduh, kalau saya perjuangan dia hebat. Saudara, nah karena Tuhan bicara kepada saya untuk menyelamatkan anak ini. Nah, waktu dia lulus S3-nya itu di Indonesia hanya ada berapa yang doktor itu waktu kamu lulus itu? Belum banyak. Hanya ada 2. Haleluya. Waktu itu. Nah, itulah yang Tuhan selalu mengajar saya, berkata tentang segala sesuatu. Amin. Amin. Jadi menurut Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu satu-satunya dosen yang mampu mengajar segala sesuatu. Haleluya. Nah, dunia kampus saya pernah cek di hampir semua negara ini. Anak saya lulusan Bremen, katakan Bremen, ya. Nah, waktu dia masih zaman Habibie Menristek, dia diminta tim apa istilahnya untuk membuat Lembah Mamberamo itu menjadi International Industrial Estate. Itu keren.
Itu zaman Pak Soeharto. Jadi zaman itu semua negara industri di dunia sudah mikir 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Ini dunia akan terpolusi luar biasa. Industri makin banyak. Nah, masing-masing negara itu, jadi setelah kamu tunjukkan Papa, itu blueprintnya, tata langit di Lembang Memberamo Papua, terus Papa cari di Google, cari di banyak tulisan. Saudara, ternyata ketika negara-negara industri dunia itu rapat untuk cari satu tempat di dunia yang memenuhi 3 kriteria ini. Satu, sebuah lokasi yang jumlah penduduknya sangat sedikit, lalu lokasi ini jauh dari negara-negara lain dan harus laut lepas. Dan yang ketiga, di daerah itu harus ada sumber energi yang air, bukan minyak, bukan nuklir, bukan apa-apa. Saudara tahu, sekian puluh negara industri dunia membuat foto satelit. Cari lokasi mana di dunia yang memenuhi 3 kriteria itu. Saudara kaget, Papua. Saudara lihat Lembang Memberamo. Sungai Memberamo itu sungai terpanjang di Indonesia, 800 km lebih. Dan tahun itu kalau dihitung, ya, dimaksimalkan air Memberamo, itu kekuatannya 16 kali lipat kekuatan listrik Arab Saudi. Jadi nggak polusi udara. Dan waktu itu sampai hari ini Memberamo itu jumlah penduduknya per 1 km persegi 0,004 orang. Buayanya jauh lebih banyak daripada karena kami punya sekolah di sana. Terus begitu saudara lihat Memberamo, lepas ke utara itu sudah laut lepas ke Kepulauan Pasifik. Sayang nggak jadi. Tapi suatu kali pasti akan jadi. Kita tunggu presiden yang sama. Karena masih satu-satunya tempat di dunia yang seperti itu. Apalagi kekayaan alam Papua. Oke. Nah, dari semua kampus yang saya pernah teliti, anak-anak saya pernah kuliah, maksimal 1 profesor, seorang dosen itu maksimal mampu menguasai 5 ilmu pengetahuan. Saya belum pernah ketemu yang 6. Tapi ada nggak ya profesor siapa bisa lebih dari 5? Coba seorang orang kampus ya cari. Wih, hebat. Ternyata Roh Kudus Jauh lebih hebat. jauh lebih hebat. Yes. Karena mampu mengajarkan berapa? Semuanya. 1 Korintus 2:10. Cepat. Tapi nggak apa-apa, besok minggu masih ada makanan, liwatnya masih banyak habis. 1 Korintus 2:10. Nah, saya akan keluarkan 4 ayat ini yang ada kata segala sesuatu. Ya, 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Wow, keren. Setelah kita tahu fungsi Roh Kudus di Yohanes 14:26 mampu mengajar tentang segala sesuatu, di 1 Korintus 2:10 Roh Kudus mampu mengajak kita ngapain? Menyelidiki berapa? segala sesuatu. Salah satu kemajuan yang dicapai oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini, untuk pertama kali Indonesia punya lembaga riset yang dibiayai negara. Maka itu muncul BRIN, Ya. Badan Riset Apa ya? Informasi Nasional. Salah satu peneliti BRIN itu anak saya, namanya Puput, dokter lulusan Osaka. Ini kisahnya lucu juga. Waktu dia masih 1 SMA, saya tuh melihat dia ngajar di Kalicobe. Ada orang Jogja? Nah, Kalicobe itu pusatnya Romo-Mangun, Ya. mendirikan sekolah rakyat. Nah, pas saya kunjungan ke sana, coba tahun berapa? Saya lihat Puput ini rajin ngajar. Wah, saya kok jatuh lagi pada anak ini. Selesai saya tanya, kamu asal mana? Salah satu desa Om di Jepara.
Enggak apa-apa, biar aja, itu cucu saya baru umur 3 bulan. Terus gimana kamu? Cucu saya banyak, 2, 1 di sini. Ya. Cita-cita mau apa? Terus dia tertawa, loh kok bisa makan jagung hitam om? Langsung ya udah, papa biayai kamu. Panggil saya papa kan deh. Pokoknya begitu. Benar-benar lulus SMA. Ternyata dia kuliah. Kuliah di Malang. Lulus saja ke Nabire karena itu janjinya jadi guru di sana. Saya lihat anak ini hebat sekali. Setelah 9 tahun di Nabire saya tawarkan dia mau S2. Ternyata dia dapat di Hasanuddin. Luar biasa. Nah ketika dia harus tesis, dia bingung. Pak, kira-kira apa tesis saya S2 ini? Nah, kamu tanya papa lagi gimana ini? Ketika kami sedang berunding, tiba-tiba satu kampung kecil sebelah baratnya Nabire itu kena badai longsor, ratusan yang meninggal. Tiba-tiba kami ini dapat ide. Pak, saya ketemu tesis saya, apa itu? Karena dia elektro, dia menciptakan satu alat yang dihubungkan dengan satelit dan ditempelkan di nadi, ya, pergelaran tanah. Nah, dari alat ini dibawa ke rumah sakit terdekat. Maka si korban ini kena apa? Tekanan darahnya semua bisa diketahui. Kok cepat sekali kamu dapat? Ya Pak, karena berita di Basio namanya. Itu menakutkan saya, kasihan orang-orang. Terlambat. Karena kalau ada bencana, untuk transport kan susah. Saudara, ternyata pendidikan diterima oleh Hasanuddin. Dan sama seperti anak saya Mas. Dosen pembimbingnya kelulusan Osaka. Dibawa ke sana penelitiannya, dia dapat beasiswa doktor. Saya nggak perlu bayar lagi. Sekarang alatnya diambil oleh BRIN. Dia jadi salah satu peneliti termuda di BRIN. Wow. 2 minggu lalu dia bilang, Pak saya baru beli rumah. Wih, keren betul. Itu karena gajinya itu. Penelitiannya hebat sekali. Nah, pandemi. Aduh ini saya, maka itu saya ini berkali-kali berkata, nggak punya uang tuh enak. Berkali-kali saya tuh, nah, gini, Pak, boleh nggak saya pulang Pak? Kampus ini tutup Pak, karena nggak ada orang kuliah. Itu 2021. Uangnya Bapak ini, berarti waktu itu pesawat mahal juga. Boleh nggak kalau kamu nggak pulang? Udah Papa telepon mama muda untuk kamu nggak pulang. Ya dia sudah menikah masalahnya. Aduh sudah. Ternyata Tuhan baik. Ada satu profesor yang lihat dia ini nggak pulang. Maka dia satu-satunya mahasiswa privat dengan profesor. Wow. Nah waktu dia ujian, waktu saya dapat piagamnya, dia adalah satu-satunya mahasiswa asing yang lulusnya tercepat. Gara-gara COVID gak bisa pulang. Cepat. Semua teman-teman beasiswa pulang rugi. Nah, terus sampai masuk koran di Jepang. Dia bukan cuma satu-satunya mahasiswa asing, tapi satu-satunya mahasiswa di kampus itu yang lulusnya doktor tercepat. Tadi anak saya bingung lihat habisnya kok banyak Pak. Ini gara-gara COVID Papa jadi sibuk dengan itu satu untuk Instagram, satu untuk Facebook, satu untuk Zoom. Ini kalau saya jarak jauh, baru kuping saya kanan ini AirPod untuk Zoom, kuping kiri AirPod untuk Facebook, yang satu lagi handsfree untuk Zoom. Coba telinga saya 3, ada satu lagi. Ini COVID ini berkat luar biasa. Begitu orang bilang, HP kok gak banyak? Jangan tanya macam-macam. Ini untuk pelayanan. Oke, selanjutnya. Saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi dengan mahasiswa kalau diajar oleh satu dosen yang mampu mengajar segala sesuatu, dan dosen yang sama mampu mengajak mahasiswa menyelidiki segala sesuatu? Wow. Jangan lupa, ini sekolah gratis. Yes. Kira-kira mahasiswanya jadi apa? Dahsyat. Amin.
super genius. Yes. Saudara tahu gobloknya doktrinnya ini. Roh Kudus dibelenggu, dimasukkan otak hanya untuk urusan rohani saja. Surga, neraka, Yudea, Galilea, Yerusalem. Ada Roh Kudus itu, wow. Amen. Amen. Yes. Kalau saya bongkar di ayat 26 Yohanes 14, kalimat yang kedua. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita Amen. tentang segala sesuatu. Ibu siapa namanya? Lucy. Nah, ternyata omnya Ibu Lucy ini teman baik saya pelayanan di Jerman tahun 81. Iya. Yes. Dan saya pernah nginep di rumahnya di Sellerstrasse, si Cuaci di Hamburg, St. Pauli, tahun garam merah. Saya mau. Si Sandra gimana? Anaknya. Saya yang ponakannya. Oh, saya balik. Sandranya gimana? Sandra masih Masih ya? sama, masih. Masih sana ya? Iya. Luar biasa. Saudara, saya kembali lagi. Nah, maka itu kalau kita mau belajar oleh Roh Kudus, nggak ada alasan lupa. Yes. Amen. Kenapa nggak ada alasan lupa? Karena dia mengingatkan semua Yesus ajarkan. Amen. Amen. Amin. Ini keren sekali. Yes. Terus yang kedua di ayat 10, 1 Korintus 2. Dalam tata bahasa apa saja, kalau sudah ada kata segala sesuatu, itu harusnya titik, tidak boleh koma. Ya. Kenapa ini? Karena sudah semua space. Yes. Mentok. Tapi ini koma, saudara. Bahkan Hal-hal yang tersembunyi. dalam diri kata kita yang dahsyat itu. Amen. Wih, saya pikir luar biasa. Saya harap yang baru pertama kali dengar pengajaran ini hidup saudara berubah. Amen. Amin. Maka itu sangat setiap hitungan. Kalau kita cuma batasi dia cuma sekian jam doang. Oke, dua hal saya mau sampaikan untuk mengakhiri. Belajar segala sesuatu. Saya punya ilustrasi. Kalau ada seorang manusia jenius, umur 6 tahun sudah belajar 15 hal baru setiap hari. Ada orang jenius bukan? Ya. Saya lupa siapa namanya di Amerika, ada anak umur 9 tahun sudah lulus master. Ya. Ada super jenius. Nah, anak ini sudah umur 6 tahun setiap hari belajar 15 hal baru. Sampai umur 116 tahun dia meninggal. Dan setiap hari dari umur 6 tahun sampai umur 116 tahun dia belajar 15 hal baru. Coba hitung cepat, bukan? Jadi 15 kali 300. 110 Ya. kali 365. Ya. Berapa hal baru yang dia belajar sampai dia mati? Bisa hitung dulu. Kurang aja ini. 6 jadi berapa ya angkanya? Tidak tahu miliar. Salah. 15 kali 106 110. Iya 110. 15 kali 110 kali 365. Oh betul. Memang orang tanah abang kerja di lapangan. Nah, saya tanya, apakah orang ini sudah bisa disebut dia mengetahui segala sesuatu? Hello. Kenapa? Terbatas. Cuma Bisa dihitung. satu hari ketemu ada hal baru berapa banyak? Apalagi di zaman sekarang. Wah. Betul? Api Roh Kudus mampu. Amin. Amen. Ilustrasi kedua. Untuk Tuhan bisa menyampaikan segala sesuatu kepada kita. Dengar baik-baik. Untuk Bapa di surga bisa menyampaikan segala sesuatu kepada kita. Kita beri waktu berapa jam sehari untuk dia ngomong kita dengar. Kira-kira. Ayo. Banyak.
Jangan bilang banyak, enggak mau. Kok saya bisa dapat ini berapa? Oke. Kalau toh kita bisa beri waktu Tuhan 24 jam, kita percaya dia sanggup ngomong. Kitanya yang teler. Loh, betul. Ngerti maksud saya? Yes. Maka itu kalau doa jangan ngomong sendiri, biarkan dia ngomong duluan. Ya, men. 24 jam saja kita duduk di kaki Yesus. Setahun, berarti nggak tidur. Sudah dapat segala sesuatu? Belum. Ngerti nggak maksud? Amin. Men. Ada revolusi doa. Men. Maka itu salah besar ketika gereja mengajak doalah yang panjang, yang banyak, beritahu Tuhan semuanya. Wah, ngaco. Lebih baik dia ngomong duluan ke kita. Yes. Men. Segala sesuatu, maaf ya. Maka itu kalau ada hamba Tuhan, maaf saya tidak menghakimi, tapi saya harus ngomong. Sering kehabisan bahan khotbah. Berarti dia nggak pernah duduk di kaki Yesus. Kalau kita genapi 4 ayat ini, yang ada segala sesuatu semuanya, mungkin hamba Tuhan kehabisan bahan khotbah? Tidak. Enggak mungkin. Cara ini luar biasa. Maka itu saya ulang, yang merusak Roh Kudus itu doktrin, bukan setan. Doktrin gereja yang salah. Padahal semua doktrin itu berasal dari Alkitab. Ada ayat lagi, tapi saya nggak ingin ada debat atau diskusi, tidak. Buat saya, kalau saya mendengar dan mengerti kebenaran dan itu nggak masuk otak saya nggak mau diskusi, saya nggak mau debat. Lebih bisa berkata seperti Yesus, jadilah kehendakmu. Loh, betul nggak? Ya. Kebenaran itu nggak perlu didebat, nggak perlu didiskusikan. Kebenaran itu cuma diterima. Men. Maka itu teolog-teolog itu merasa hebat. Nggak perlu. Ya, setuju nggak saya ngomong? Ya. Kalau kita belum bisa terima, tinggal dulu. Ada yang lain yang kita bisa mengerti untuk hari ini. Yes. Yang nggak ngerti nanti saja. Ya. Sekarang harusnya begitu hidup. Men. Men. Janji ya, saya Ya. bukakan ayat. Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Untuk kita buktikan, perlu nggak kalau kita doa memberitahu sesuatu kepada Tuhan? Yohanes 2, 24, 25. 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Stop. Ya. Yesus bagaimana? Tidak mempercayakan dirinya. Hati Ya. manusia. Ya itu anak yang diucapkan Nabi ini. Ternyata data seluruh penduduk Indonesia dia tahu semuanya. Wih, keren. Masa Tuhan nggak bisa tahu? Ya. 24 sudah selesai belum? Sudah. Ayat 25. Ya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini loh maksud saya, ayat kita baca. Saya lupa tahun 70 berapa ayat ini merubah konsep saya tentang Tuhan. Sadar enggak? Hampir semua doa kita untuk orang lain. Mari kita doakan si A, mari kita doakan si B, mari kita doakan si C. Isinya memberitahu Tuhan tentang orang itu. Ya. Ya atau tidak? Ya, ya. Nah setelah baca ayat 25 perlu Tidak. jawab seperti itu. Tidak. Maka itu sejak itu saya nggak pernah mendoakan orang. Karena yang menjawab bukan doa kita. Dia urusan sendiri dengan Tuhan. Cari yang sudah mati-mati itu, Modus Rusa mati, Rembongke sudah mati, Yohan Maswa sudah mati. Misalnya,
Apa hamba Tuhan hebat-hebat itu? Percaya kalau mereka doa Tuhan pasti jawab? Tidak. Loh. Enggak. 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 Doa kita yang bisa Tuhan jawab, bukan doanya orang lain. Lu iya atau tidak? Ini Yes. loh. Ya. Maka itu mulai hari ini nggak ada kata mari kita doakan, enggak. Apa doa? Tuhan tahu sendiri orang itu kenapa. Amin. Loh kenapa gereja ngajarin itu? Yaitu karena agama-agama. Bahkan ada yang titip doa ya, enggak sama ke gereja. Maksudnya orang ke Yerusalem titipin suruh masukkan tembok ratapan, ngapain? Enggak ada begitu. Nah, oke, yang masih kacau, nggak usah coba buang kekacauan, supaya terima saja lah. Ini firman seperti itu. Ya. Atas gimana? Itu doa sendiri dong. Tuhan mau urusan kita dengan dia, tidak via orang lain. Ingat loh ayat ini saudara. Terus gimana cara kita doakan orang? Nggak ada. Suruh doa sendiri pokoknya. Cari Tuhan sendiri. Langsung. Yes. Terus. Apalagi ketika pakai doa, ada orang sakit, mari kita doakan. Ada orang lapar, mari kita doakan. Ada orang nggak punya uang kontrak rumah, mari kita doakan. Itu artinya apa? Tuhan suruh kerja sendiri, terus kita yang nganggur. Ini aja kurang ajar. Jadi kalau ada orang sakit, jangan bilang mari kita doakan. Kita duduk sama-sama. Kenapa kamu sampai nggak bisa bayar kontrak rumah? Jangan-jangan salah manajemen keuanganmu. Ya. Kenapa kamu sakit? Tanya dokter. 90% manusia sakit karena mulutnya rakus. Jadi bereskan pola makanmu, pola istirahatmu, hatimu gembira terus atau tidak? Yes. Nah, itu cara menyembuhkan orang sakit. Maka itu bukti ini. Perintah yang tertulis di Alkitab, kita suruh menyembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Menyembuhkan. Sembuhkan. Yang kita lakukan Doakan. agama-agama. Doa syafaat itu ngawur. Mari kita doa untuk Banten saudara. Oh Tuhan Banten doa. Lalu sekarang Tuhan menurut Tuhan doa saudara. Kelihatannya rohani. Percayalah setelah kita dengar belajar ayat ini, kalau ada orang yang doa syafaat Tuhan yang lari. Nggak akan dengar karena cuma merintah Tuhan saja. Ya, kemudian 2 jam, sampai nafas serap, suara serap, otak, urat leher keluar semua. Terus pemimpinnya, haleluya, dalam nama Yesus. Amin, saudara. Terus kaki diluruskan, terus diurut-urut. Maaf ya, jangan tersinggung. Nggak lama kemudian kita makan di mana setelah itu? Ayo ngaku. Kamu kurang ajar, betul? Setelah itu 2 bulan kemudian kumpul lagi. Yang kita doakan 2 bulan lalu terjadi apa di Banten? Ngerti nggak maksudnya? Ya. Yang dicek siapa? Kita. Bukan. Lu masa nggak ngerti sih? Ini lo kurang ajarnya. Benar. Sudah dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk. Ini kalau Tuhan model saya balik semua pajak orang ini ke belakang. Ajar bentak-bentak aku, merintah aku. Orang ngecek. Yuk jawab ya atau tidak. Nanti itu bubarkan semua menara doa. Kenapa? Itu tempat yang paling sadis. Cuma merintah Tuhan terakhir. Maaf. Hari sudah, apalagi sejak COVID ya. Sebelum COVID pun sudah nggak ada menara doa berani mengundang saya. Karena saya marah. Begitu saya diundang ke menara doa, yang saya tanya pertama, siapa yang punya utang? Pulang, jangan doa di sini. Itu jahat. Ya. Punya utang, doa di mana doa apa dimatiin dan lagi gimana? Jangan, saya nggak mau. Utang itu dibayar, goblok, bukan didoakan. Kalau utang didoakan,
bisa lunas, ayo utang semua. Nanti suruh Tuhan Yesus bayar. Dasmu kono. Iya, jangan lupa apa maksudnya. Konsep marah, ini konsep dari mana doa kayak begini? Setuju? Tuh. Berubah. Jadi ngerti kita di revolusi. Amin. Dan kebenaran ini harus berubah. Tidak bisa kita main perintah kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini lebih baik kita sedikit ngomong dengan Tuhan. Amin. Duduk di kaki Yesus itu. Lebih baik dengar dia bicara. Amin. Tentang berapa? Amin. Tentang berapa? Itu lupa. Dia bicara tentang berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Habis. Amin. Maaf, saya cuma cerita saja. Jadi dengan revolusi doa seperti ini, misalnya ada orang minta saya ngajar sehari 10 kali, saya nggak berat. Loh, berarti gimana? Ya biar dia ngomong. Saya cuma menyampaikan saja. Maka waktu COVID saya itu jauh lebih sibuk daripada nggak ada COVID. Ini terus. Saya itu rata-rata 5 kali, ada sekali 6 kali. Sebetulnya enak aja, cuma tinggal duduk aja, masa nggak habis selesai. Bahkan kalau hari Minggu, saya bisa khotbah di 4 negara, paling dikit 1 hari, cuma duduk saja. Nah, orang sekaya apa? Sehari bisa keliling per negara naik kesalahan. Maka itu berterima kasih adanya COVID. Nggak ada orang munafik, kelihatan semua kalau ibadah. Kenapa? Takut semua. Iya, takut semua. Inilah yang Tuhan mau di antara kita untuk dalam itu. Amin. Oke, Amin. ayat terakhir. 1 Tesalonika 5:17. Terakhir. 1 Tesalonika 5:17. Pendek ayat. Apa? Tetaplah berdoa, Andre. Yes. Tolong bacakan Filipus terjemahan mana yang berdoalah sepanjang masa. Nah, kalau ayat ini dipakai dengan hukum agama, 5 ayat 17. bisa nggak doa senantiasa? Agama loh, nggak bisa. Agama itu ada jamnya. Bahkan rata-rata agama itu kalau mau doa itu nggak cuma jamnya, menitnya, detiknya pun dihitung. Sampai sepikir ribut ini mau ketemu Tuhan saja. Tapi ini senantiasa. Apalagi kalau kita pakai istilah doa buat gereja, itu kan nafas. Betul? Masa ada nafas 5 menitan? Loh, doa itu mau berapa lama? Ada terjemahan apa? PMK. Oh ya, PMK, coba bacakan. Dan berdoalah senantiasa. Oh, enggak, yang sepanjang masa. Sepanjang masa. Filipus, Ya. Andre. Filip. Oh, AVP. Ya. Berdoalah sepanjang masa. Ya. Sudah saya tanya anak Islam ini bicara agama, bisa nggak orang beragama doa sepanjang masa? Ya. Loh, saya tanya, kenapa nggak bisa? Karena ada peraturannya, ada tempatnya, belum ganti bajunya, belum cuci mukanya, belum apa lagi. Betul? Ya. Tapi inilah revolusi doa. Duduk di kaki Yesus itu cuma menikmati dia. Amin, amin, amin. Menikmati saja. Maka itu kenapa Daud diizinkan menulis taste dulu. Pecaplah Amin. dan lihatlah betapa baiknya itu bahasa aslinya betul-betul nyam gitu. Jadi Tuhan dikelamuti orang Jawa. Dijilatin gitu. Betul itu bisa dirasakan. Amin. Seperti makanan ini. AVP. Nikmati dia. Ayo saya tanya, pasti hampir semua kita pernah punya pengalaman. Pernah nggak Tuhan bicara satu waktu kita bertata di WC? Oh ya, saya tuh. Paling Yes. Kalau agama nggak bisa. Agama itu doakan tobat, tak ulang lagi. Nah, Yesus ini Immanuel, walaupun kita di WC, dia nggak tutup hidung, sore kok keluar dulu ya. Sudah. Amin. Maka itu awas yang berkata, aku bisa berdoa. Orang bisu aja bisa berdoa. Ya. Amin. Amin. Oke, saya beri kesempatan 2 orang tanya, cepat. Iya.
tadi yang Yohanes 2 ayat 25 kita kan nggak perlu mendoakan orang lain karena Tuhan sudah tahu. Iya. Terus kalau kita mendoakan anak-anak bagaimana Pak? Nggak usah didoakan, nasihati. Itu lebih penting. Pertanyaan bagus. Lah kalau mendoakan anak-anak nggak boleh didoakan. Ayo jujur. Siapa pernah capek kalau mama kita doa? Jangan. Anak-anak kita nasihat daripada kita doakan. Karena unsur doakan itu nyuruh Tuhan, terus kita lepas tanggung jawab lah pokoknya. Iya toh, anak-anak tanggung jawab kita ya. Sebenarnya ada ayat doa orang benar besar kuasanya itu Wih, apa tuh Pak? nah, jangan salahkan saya kalau tambah panjang ya. Pertanyaannya ada ayat, kita buka ayatnya Yakobus 5:16. Ya. Itu yang terakhir aja, nanti pertanyaan itu per ayat lagi aduh nggak selesai. Ya saudara, cari ya kota-kota saya ada di Facebook, Instagram, Ya. YouTube, ada di Joox, ada di Spotify, ada di podcast, cari saja. Nama Dendeng Alexander. Anak-anak saya hebat, masukkan kota saya. Ada di semua digital platform. Yakobus 5:16. Ya. Nah, yang dibaca oleh 90% gereja kalau khotbah cuma bagian B. Baca doa Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah ini gereja yang cuma pakai agamawi, nggak pernah lengkap. Ya. Harusnya dari kalimat pertama. Kapan, bagaimana, kok bisa kita jadi orang benar? Nah setelah kita jadi orang benar, baru doa dengan yakin besar kuasanya. Nah ada salah terjemahan. Begini, hendaklah kamu Saling mengaku dosa, dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kamu benar. Lo sembuh itu benar. Sembuh itu artinya pulih, recover. Sembuh itu artinya tahir, disucikan dari virus, dari bakteri, dari penyakit. Tidak salah, sembuh itu benar. Benar itu cleanse, detox. Nah ini yang gereja nggak pernah ajarkan. Ternyata satu-satunya cara kita menjadi orang benar kalau melakukan dua hal. Ya. Hendaklah saling mengaku dosa. Stop. Saya tanya, mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke teman? Ke saudara. Ngaku Tuhan. Kenapa? Nggak ada yang Tuhan nggak mulut ember. Tapi hukum suami istri yang nggak pernah saling ngaku dosa, mereka nggak jadi orang benar. Ternyata nggak cuma ada orang lain. Suami ke istri aja susah, istri ke suami susah. Tapi ini perintah. Setelah itu saling mendoakan. Di dalam psikologi ditemukan sebuah teori. Satu-satunya penyebab orang sering insomnia, susah tidur, kena gangguan kejiwaan. Cuma satu penyebabnya. Ketika rasa bersalahnya nggak hilang-hilang. Ya. Guilty feeling. Ya. Kejar dosa terus. Itu perlu tempat. Perlu tempat sampah. Dan itu perlu seseorang, perlu saudara yang bisa ditempatin curhat, tapi nggak mulut ember. Begitu kita bisa saling mengaku dosa, lalu kita saling mendoakan. Kita orang benar. Amin. Jadi jangan berdoa puasa menggebu-gebu kalau hidupnya masih ada dosa tersembunyi. Jadi kalau kita salah kepada Tuhan, ngakunya ke Tuhan. Kalau kita salahnya ke orang, kita ngaku ke orang. Ini hukum. Setelah saling ngaku, saling doa, maka kita benar. Amin. Ya itulah sulitnya. Maka itu kesimpulan saya lewat Yakobus 5:16. Ternyata ada sekian puluh persen masalah kita bukan Tuhan yang menyelesaikan, tetapi gereja. Yes. Ya ini tadi. Mau saya cuma cerita. Ini Samuel contohnya. Dia punya masalah.
Akhirnya dia ngaku. Nah puji Tuhan setelah dia ngaku, saya bisa dapat solusinya. Maka itu bisa di Jakarta sekarang. Ini contoh. Jadi kesalahan apa yang kita saling cerita. Amin. Lega loh saudara. Orang nggak punya rasa salah itu lega loh hidup. Ya, amin. Orang yang punya rasa salah ditutupi dia pakai topeng terus loh. Capek hidupnya. Betul ya? Yes. Oke, Mas Steven cepat maju, kenapa milih tema ini? Tepuk tangan buat Mas Steven.